Sutra Teratai yang menakjubkan bab 16 panjang usia Tata Gata. Memasuki kebijaksanaan tiada tara dan mewujudkan tubuh Buddha, Shin Fa Xiang Sutra Teratai episode 1555. Kita mempraktekkan jalan yang diketahui, mempraktekkan jalan dan memupuk kebajikan, hendaknya melatih jalan bodi yang agung dan lurus dari kendaraan tunggal agar dapat menghapus kerisauan mendasar, ketidaktahuan dan delusi yang ditimbulkan oleh pemikiran salah. Memahami dan menghayati jalan agung, mendalami Sutra Pitaka untuk menyelamatkan semua makhluk. Para bodhisatwa, kita harus bersungguh hati, lebih bersungguh hati untuk menghayati. Sutra adalah vertikal. Dari kebijaksanaan Buddha telah membuka prinsip kebenaran yang pada dasarnya berdiam selamanya. Dalam hal secara vertikal, tak terhingga asam kyaya kalpa yang lalu dimulai dengan prinsip kebenaran tentang berdiam selamanya. Sang Buddha mulai melakukan analisa agar kita dapat mengerti, tahu bahwa prinsip kebenaran berdiam selamanya. Setiap orang memiliki sifat Buddha, berharap kita dapat memahami dengan jelas dan meyakini secara mendalam terhadap prinsip kebenaran ini. Kita seharusnya sungguh-sungguh meyakini secara mendalam. Sekarang, di bab panjang usia Tata Gata, menekankan kepada kita bahwa usia Buddha sangatlah panjang. Sesungguhnya, apa yang sebenarnya ingin disampaikan kepada kita adalah sifat pencerahan bertahan untuk waktu yang lama. Ini adalah prinsip kebenaran yang sesungguhnya. Buddha dengan tubuh manusia datang ke dunia sesuai masa hidup manusia mengikuti ekologi para makhluk. Memiliki usia, ini sesuai hukum alam. Tetapi usia Buddha yang sebenarnya adalah selama kalpa tak terhingga dari masa tanpa awal ini disebut vertikal, yaitu tanpa awal. Kita berpikir dari segi waktu, jika ingin mengatakan tentang sumber prinsip kebenarannya, ini tidak dapat dihitung. Kita terus-menerus mengatakan bahwa ini tidak dapat dihitung, tidak dapat menghitung waktunya juga. Jika tentang terbentang luas, untuk menghitung lebar dan kuantitasnya, bahkan untuk menghitung jumlah pasir sungai Gangga saja susah. Ini memberitahu kita bahwa horizontal dan lurus, prinsip kebenaran adalah begitu universal dan kekal. Pada dasarnya selalu ada selamanya. Tetapi para makhluk hidup, terutama diri kita sendiri, semuanya sedang berpikir. Berhubung prinsip kebenaran dan sifat manusia yang pada dasarnya memiliki sifat hakiki kebudayaan, bersifat abadi. Mengapa? Apapun praktek yang saya lakukan dalam pelatihan diri semuanya tidak tercapai, seandainya mau memahami juga tidak mampu. Sangat jelas. Mengapa ketika melihat ke sekeliling kita, orang, masalah dan benda menimbulkan begitu banyak kerisauan? Coba pikirkan, kita juga demikian. Dharma sudah didengar begitu banyak, namun rintangan tetap saja berlapis-lapis. Ini karena praktek pelatihan kita belum memadai. Ini sangat normal. Kita terus mendengar, kita akan lebih jelas, sudah mengerti. Buddha adalah sejak kalpa tanpa awal membangkitkan sebuah tekad dan bersukacita ketika mendengarkan Dharma, menghayati dan menyadari Dharma agung dari kendaraan tunggal. Dharma sejati dari kendaraan tunggal sehingga timbul hati sukacita dan mencari, mendengar, merenungkan, mempraktekkan. Masa Buddha Mahabhisna Jana Bibu, beliau mendengar Dharma hingga terukir dalam hatinya. Pada saat bersamaan juga membabarkannya berulang kali. Setelah memahami dengan jelas prinsip kebenaran ini dan terserap ke dalam batin, segera mampu terhadap semuanya. Membabarkan Sutra Teratai, inilah 16 pangeran. Mereka semuanya memiliki batin yang jernih dan menampakkan sifat hakiki. Mereka setiap orang selalu membangkitkan ikrar agung. Terus datang,
terus datang berdedikasi ke setiap tempat yang berjodoh untuk membimbing dan menyelamatkan para makhluk secara luas. Buddha Sakyamuni mempertahankan ikrar agungnya bersedia datang ke dunia saha yang demikian dengan kondisi para makhluk yang keras kepala dengan setia bersedia. Buddha datang dan pergi tidak bisa dihitung sudah berapa kali. Buddha datang ke dunia manusia dengan kekuatan ikrarnya datang ke dunia untuk membimbing para makhluk. Jumlahnya sebanyak pasir di Sungai Gangga, tidak bisa dihitung, bisa dilihat. Betapa panjangnya waktu yang telah berlalu, lalu bagaimana dengan kita makhluk awam? Sejak kapan kita mulai mendengarkan Buddha membabarkan Dharma di kehidupan yang mana kita menciptakan jalinan jodoh dengan Buddha Sakyamuni? Dan sejak kapan kita akhirnya bisa menyadari prinsip kebenaran ini? Ketika kita mendengarkan, apakah saat itu kita benar-benar menyimak apa yang kita dengarkan? Seberapa banyak yang kita pahami? Di kehidupan ini, kita masih memiliki kesempatan datang ke dunia ini, bisa bertemu dengan ajaran Buddha, bisa mendengarkan Dharma. Seberapa banyak waktu yang kita miliki? Seberapa banyak yang kita dengar dan bisa kita serap? Apakah kita benar-benar tulus? Apakah kita memiliki keyakinan yang mendalam? Apakah kita serius? Apakah kita ada mempraktekkan Dharma? Pertanyaan seperti ini harus kita tanyakan pada diri kita sendiri. Demikianlah pengalaman Sang Buddha. Perjalanan yang ditempuh demikian panjang, bagaimana dengan kita? Maka itu, bagaimana kita dapat dibandingkan dengan Buddha? Kesadaran Sang Buddha dengan apa yang kita pahami saat ini, perbedaannya tentu sangat banyak. Maka saat ini kita praktek, saat ini telah mengetahui apakah kita membangkitkan tekad. Saya mulai membangkitkan tekad. Membangkitkan tekad. Kita mempraktekkan jalan yang diketahui. Seberapa banyak yang kamu ketahui, sebegitulah yang harus dipraktekkan dalam tindakan nyata selama kita menapaki jalan ini. Seberapa banyak pelatihan diri yang telah kita lakukan sepanjang jalan ini, kita telah mengetahui bahwa arah Sang Buddha adalah demikian. Kita juga telah membangkitkan tekad membuka jalan, sedang bekerja keras. Telah mulai mengikuti arah ini, kita sedang bekerja keras membuka jalan sesuai arah ini. Seberapa panjang yang telah kita buka, tidak mengetahui berapa panjang yang telah kita buka. Sedangkan pada dasarnya ketika memperlakukan orang lain dan menangani masalah dari segi pelatihan diri, dari segi tindakan, sebenarnya seberapa banyak kemajuan yang telah dicapai? Pelatihan diri ke dalam. Bermula dari batin kita, seberapa banyak yang kita pahami. Kita sedang bersumbangsi. Apakah bersumbangsi dengan kekhawatiran? Jika bersumbangsi dengan kekhawatiran, artinya kita masih memiliki sedikit kerisauan. Jika kita bersumbangsi tanpa kekhawatiran, setelah bersumbangsi merasa sukacita, ini disebut penuh dengan sukacita dalam Dharma. Ini disebut demikianlah Dharma yang didengar. Demikianlah Dharma yang dipraktekkan. Sebagai imbalan di dunia ini, demikianlah sukacita dalam Dharma. Penuh dengan sukacita dalam Dharma. Kita menggunakan ini untuk mengamati diri sendiri. Setelah kita mendengarkan Dharma, apakah ada mempraktekkan dalam tindakan nyata? Ketika kita mempraktekkan dalam tindakan nyata, apakah kita ada penuh dengan sukacita dalam Dharma? Sekiranya memang demikian, maka kita sudah tahu bahwa kita jalan yang diketahui, mempraktekkan jalan dan memupuk kebajikan. Dikarenakan kita sudah mengetahui jalan ini, kita telah membuka jalan ini, tapi seberapa jauh kita telah menempuh perjalanan itu?
Niat pikiran kita dan jalan ini memahami dan menghayati jalan agung, kita telah membangkitkan tekad. Seberapa besar setelah kita mendalami Sutra Pitaka, apakah kita ada terjun ke dalam kerumunan orang banyak? Terjun ke masyarakat, apakah kita mampu memimpin orang banyak? Bisakah kita bergabung dengan orang banyak secara harmonis? Ini ada di dalam kalimat tiga perlindungan Trisarana. Apakah kita sudah melakukannya? Tiga perlindungan Trisarana. Kalimat-kalimat ini bukan hanya ritual dalam tiga perlindungan Trisarana, tetapi adalah untuk memperingatkan kita setiap hari, setiap saat, setiap langkah, kita mesti membagikan tekad tiada tara. Menyelami Sutra Pitaka dari Buddha mampu memimpin orang banyak. Ini perlu kita praktekkan dalam tindakan nyata. Sebenarnya, berapa besar kita mempraktekkan jalan dan memupuk kebajikan? Berapa banyak pemahaman yang telah kita dapatkan? Kita sendiri dapat mempertimbangkannya, merenungkannya, mengukurnya, dan memahaminya. Jadi, hendaknya melatih jalan budi yang agung dan lurus dari kendaraan tunggal. Jika kita bisa seperti demikian, kita harus introspeksi diri dengan melakukan perenungan mendalam. Merenungkan secara mendalam dan mengukur diri sendiri. Kita mengukur diri kita sendiri sebenarnya di dalam kerumunan orang banyak, bagaimana saya bisa berinteraksi dengan semua orang secara harmonis, saling memberi semangat dan dukungan. Di antara sesama, apakah ada bekerja sama dengan satu hati dan harmonis? Apakah saling memberi semangat untuk memupuk kebajikan? Tempat pelatihan diri kita ini, bagaimana kita melakukan praktek, bagaimana kita membuka jalan, juga harus kita renungkan secara mendalam. Cobalah merenungkan secara sungguh-sungguh, maka kita harus hendaknya melatih jalan budi yang agung dan lurus dari kendaraan tunggal. Jalan ini sangatlah lurus, seharusnya sangatlah mudah untuk ditapaki, asalkan kita bersedia untuk membangkitkan tekad agung. Mempraktekkan jalan bodhisatwa. Jalan ini sangat rata dan mulus. Asalkan memiliki kesabaran, memiliki kekuatan ikrar, jalan kita ini begitu lurus. Jadi, agar dapat menghapus kerisauan mendasar, ketidaktahuan dan delusi yang ditimbulkan oleh pemikiran salah. Kerisauan mendasar yakni keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan. Ini merupakan 5 kekeruhan batin kita yang juga adalah 5 racun jiwa kebijaksanaan. Mesti bersungguh hati, kelima item ini bisa membuat jiwa kebijaksanaan kita hancur dan padam, yakni keserakahan, kebencian, kebodohan, juga keangkuhan dan keraguan. Keraguan adalah tidak memiliki keyakinan. Orang tidak boleh tidak memiliki keyakinan. Jika kita tidak memiliki keyakinan, maka orang ini akan seperti sebuah kereta yang kekurangan tuas kereta, yaitu tidak ada cara karena kereta ini tidak bisa ditarik. Dengan prinsip yang sama, jika orang tidak memiliki keyakinan, tidak ada metode bagi kita untuk maju di jalan ini. Demikianlah, jika kita ingin jalan di jalan ini, kita juga harus memiliki kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah agar dapat melenyapkan kebodohan, melenyapkan keraguan. Saat keraguan ini hilang, kita baru dapat teguh dengan tekad kita. Oleh karena itu, keangkuhan dan keraguan ini harus menjadi perhatian utama kita. Biasanya kita bicara tentang keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Sebetulnya, keangkuhan dan keraguan adalah hambatan terbesar dalam jalan menuju pemahaman Dharma. Dharma, kita harus menerimanya dengan rendah hati, sering membuka pintu hati dan menerima Dharma ini dengan sungguh-sungguh. Jika kita angkuh dan sombong, bagaimana bisa Anda menerima Dharma? Oleh karena itu,
Agar kebijaksanaan kita dapat tumbuh berkembang harus mempunyai tekad yang teguh. Sama seperti Afrika, sekelompok besar bodhisatwa terdiri dari berbagai negara mendengar bodhisatwa dari misi budaya humanis yang pulang melaporkan misi budaya humanis. Salah satunya ada video, yaitu Semangat Bodhisatwa Afrika. Mereka sangat serius mendengarkan Dharma. Untuk mendengar Dharma sangat sulit bagi mereka. Jarak tempat tinggal mereka semuanya sangat jauh. Pada waktu yang ditentukan, harus ke kantor penghubung untuk mendengar Dharma. Ada beberapa orang yang perlu ganti bus 3 kali. Begitu pula setiap kali masih datang untuk mendengar sutra. Sangat sulit. Melihat warga lokal mencari Dharma, kita bertanya kepada mereka, Anda tidak memahami bahasa Taiwan, kenapa Anda begitu serius? Dia berkata, saya percaya Master. Anda tidak mengerti bahasanya. Bagaimana Anda bisa mempercayainya? Saya percaya saja, percaya dengan sungguh hati. Hanya dengan satu keyakinan, kita dapat mengatasi berbagai macam kesulitan. Datang ke tempat itu hanya untuk mendengar Dharma dari televisi. Kita terus-menerus bertanya, dialek Taiwan Anda tidak mengerti. Mengapa kamu begitu percaya? Pokoknya saya percaya saja. Mereka tidak bisa memberikan alasan, namun percaya sepenuhnya dan merasa sukacita. Mereka merasa saya datang ke sini untuk mendengarkan, ini membuat saya terbantu, memberikan manfaat bagi saya. Anda tidak mengerti, pokoknya saya percaya. Terus-menerus mengulang seperti ini. Hanya dengan satu keyakinan, walaupun tidak mengerti, mereka merasa saat saya mendengarkan ini memberi manfaat bagi saya sendiri. Hanya seperti itu. Namun, apakah benar memberi manfaat? Saat mereka mendengarkan Dharma dan memasukkan ke dalam batin mereka, melalui terjemahan demi terjemahan dan diterjemahkan sebanyak 4 kali. Selama proses penerjemahan terjadi penambahan ataupun pengurangan, namun apapun yang mampu mereka terima. Inilah yang terpenting sehingga mereka dapat menyerap. Saat mereka mendengarkan Dharma dengan sepenuh hati dan memasukkan Dharma ke dalam batin mereka, ini karena mereka mendengarkan Dharma dengan sepenuh hati. Sehingga apa yang mereka dengarkan, tidak peduli yang mereka dengarkan bertambah ataupun berkurang, apa yang mereka dengarkan adalah Dharma sejati. Saat mereka mempraktekkan dalam tindakan nyata, ini adalah giat bersemangat yang sejati. Ketika mereka bersumbangsi, meskipun mereka kekurangan secara materi, barang-barang milik mereka yang hanya sedikit itu rela untuk disumbangkan. Kita bertanya, kamu sendiri juga kekurangan, yang sedikit ini Anda masih juga memberikannya kepada orang lain. Mereka menjawab, saya yakin meskipun saya sangat miskin, kalau saya bisa memberikan sedikit yang saya miliki kepada orang lain, ketika saya memberi, saya akan memperoleh berkah. Saya yakin bahwa saya mesti banyak menciptakan berkah. Mereka hanya memiliki sedikit. Biasanya orang akan berkata, saya bisa makan 1 kali lagi. Tapi mereka berpikir, saya rela tidak makan 1 kali lagi, saya berhemat dan memberikannya kepada orang yang lebih miskin agar mereka bisa makan. Mereka begitu tulus dan murni dan menyentuh. Apa yang perlu kita risaukan di dunia seperti ini? Di dalam kehidupan mereka, para bodhisatwa Afrika, mereka tidak memiliki kerisauan. Ketika mereka mendengarkan Dharma, mereka menghapuskan segala kerisauan ini. Setiap hari, mereka penuh dengan sukacita Dharma dan rela bersumbangsi. Rela membantu orang lain dengan tenaga dan kekuatannya. Rela berbagi sedikit yang dimilikinya.
Mereka tidak khawatir bahwa setelah memberikan barang ini kepada orang lain, mereka akan kelaparan. Mereka tidak risau sama sekali. Ini sungguh-sungguh menghapus kerisauan mendasar. Tiada keserakahan, tiada kebencian, tiada kebodohan. Mereka benar-benar menghapus segala kerisauan mendasar, ketidaktahuan dan delusi yang ditimbulkan oleh pemikiran salah. Ini tidaklah sulit untuk melenyapkan kerisauan. Demikianlah ini sangat mudah. Dengan memiliki sedikit keinginan, maka mereka akan merasa puas dan memiliki hati yang murni, yakni memiliki keyakinan dan tanpa keraguan. Tidak ada keraguan sama sekali. Demikian menerimanya, ini membuat orang tersentuh. Jadi, karena demikian mereka memahami dan menghayati jalan agung, mendalami Sutra Pitaka untuk menyelamatkan semua makhluk. Mereka memiliki keyakinan, bahkan setelah 3 hingga 4 kali terjemahan, setelah adanya terjemahan ini, mereka mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Mereka mendengar Dharma sejati, setiap kata diserap ke dalam batin. Mereka hanya mengandalkan keyakinan. Saya yakin, saya mendengarkan Dharma akan memberi manfaat bagi saya, akan membantu saya untuk mengubah hidup saya. Mereka juga segera mengarang lagu untuk dinyanyikan. Master, bagaimana Anda bisa menemukan kami? Sepertinya begini, demikianlah mereka merasakan mereka berada di tempat yang begitu gelap, mengapa Master bisa menemukan mereka? Lagi pula, mereka terus mengulangi lirik lagunya. Mereka juga meresap Dharma yang mereka dengar. Ketika makan, mereka hanya makan 80% kenyang sudah cukup. Sisanya 20% untuk membantu orang lain lagi. Mereka membuat ini menjadi lirik lagunya dan dihafalkan. Mereka sungguh menarik dan hati mereka sangat murni. Mereka mendengarkan Dharma sejati dan meresap ke dalam batin. Saudara sekalian, saya berharap kita semuanya bisa bersungguh hati. Bab panjang usia Tata Gata ini sampai sini akan segera berakhir. Kita harus tahu bahwa waktu berlalu sangat cepat. Kita telah mempelajari lebih dari separuh sutra teratai. Berapa banyak ajaran yang telah kita serap, mohon setiap orang lebih bersungguh hati. Naskah sutra sebelumnya menyampaikan demikian. Aku juga seperti seorang ayah bagi dunia menyelamatkan semua makhluk dalam penderitaan. Dikarenakan makhluk awam memiliki pandangan keliru, meski sebetulnya masih ada, aku menyatakan kemoksaan. Bila mana mereka melihat keberadaanku selalu, batin mereka akan memunculkan keangkuhan dan kemalasan, membiarkan diri terbuai oleh 5 nafsu dan jatuh ke dalam alam jahat. Sutra Teratai bab 16, panjang usia Tata Gata. Benar, Sang Buddha adalah sedemikian sedih. Beliau berkata seperti demikian, saya juga sebagai ayah bagi dunia, memperlakukan para makhluk seperti anak sendiri karena guru pembimbing dari 3 kelompok alam, dan ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran. Kewelas asian Sang Buddha menganggap manusia di dunia ini, menganggap para makhluk sebagai anak sendiri, bersumbangsi seperti ini dengan sepenuh hati. Namun, makhluk hidup tetap saja makhluk hidup. Makhluk awam tetap saja menderita pikiran keliru dari makhluk awam. Selalu ingin menolong dan mencabut kesulitan mereka, ingin membebaskan ketidaktahuan dalam hati mereka serta kerisauan. Namun, para makhluk dengan kerisauan dan ketidaktahuan masih sangat banyak. Untuk menghadapi kerisauan dari pikiran yang keliru ini, harus menggunakan metode. Seperti ayah setelah memberikan resep kepada anaknya, pergi meninggalkan rumah itu, baru memberitahu kepada mereka, ayah tidak akan pulang lagi. Resep obat di sini. Jika kalian sakit, maka harus gunakan. Menggunakan metode terampil seperti ini. Seperti Sang Buddha tahu para makhluk,
Jika Buddha selalu berada di dunia, maka mereka tidak akan bisa membangkitkan rasa menghargai. Jadi, Sang Buddha hanya bisa memberikan metode terampil. Sebetulnya masih ada. Dharma selamanya ada di sini. Tapi beliau mengatakan, saya akan segera memasuki kemoksaan. Oleh karena itu, memberikan sebuah metode terampil ini disebut sebetulnya masih ada. Sebetulnya masih ada, artinya Dharma masih ada. Dharmakaya dari Buddha usianya masih ada. Tetapi dalam tubuh jelmaan Nirmana Kaya ini memilih untuk memasuki kemoksaan sehingga mengatakan telah memasuki kemoksaan. Menggunakan ini agar para makhluk tahu bahwa jika kamu tidak menggenggam kesempatan dengan baik, Dharma, yaitu tubuh Dharma, juga akan lenyap. Agar kita dapat memunculkan pikiran bahwa Dharma adalah langka, sehingga paham untuk menghargainya. Oleh karena itu, karena mereka melihat keberadaanku selalu, batin mereka akan memunculkan keangkuhan dan kemalasan. Kondisi demikian akan menimbulkan rasa ketergantungan, maka harus membuatnya tidak ada sandaran dengan mengatakan kepada mereka, kalian jangan bergantung pada ayahmu lagi. Ayah akan pergi dan tidak kembali lagi. Agar mereka paham untuk mandiri karena tidak ada lagi sandaran. Biarkan mereka mandiri, sehingga tidak akan lagi membiarkan diri terbuai oleh 5 nafsu dan jatuh ke dalam alam jahat. Mereka akan mampu introspeksi dan sadar agar tidak menciptakan karma buruk dan jatuh ke alam sengsara lagi. Inilah mengapa Sang Buddha ingin membangunkan anak-anaknya agar mereka menjadi waspada dan terinspirasi agar sungguh-sungguh giat bersemangat untuk maju. Jadi, dari bagian kitab suci berikut mengatakan, aku senantiasa tahu kalau para makhluk ada mempraktekkan jalan atau tidak mempraktekkan jalan. Sesuai dengan apa yang tepat untuk menuntun mereka, aku membabarkan berbagai macam dharma. Aku selalu berpikir demikian, apa yang dapat aku pergunakan untuk membuat para makhluk memasuki kebijaksanaan tiada tara dan mewujudkan tubuh Buddha dengan segera. Sutra Teratai bab 16 Panjang Usia Tathagata. Naskah sutra ini sangatlah sederhana, jadi kita bisa memahaminya dengan sangat jelas karena adanya metode terampil ini. Sebenarnya, Sang Buddha mengatakan, aku senantiasa tahu kalau para makhluk ada mempraktekkan jalan atau tidak mempraktekkan jalan. Sang Buddha sangat memahami para makhluk ini. Maksud hati dan pikiran dari para makhluk juga dipahami oleh Sang Buddha. Ada orang yang sangat giat bersemangat dalam mempraktekkan jalan. Ada orang yang malas dan berhenti, tidak maju. Sang Buddha memahami hal ini dengan baik, jadi sesuai dengan apa yang tepat untuk menuntun mereka, aku membabarkan berbagai macam dharma. Memberi pengajaran sesuai kapasitas dari para makhluk bagaikan tabib memberikan obat. Dengan dharma apa dapat menuntun orang, Buddha membabarkan dharma tersebut kepadanya agar memperoleh perasaan sukacita. Apakah para makhluk giat bersemangat untuk maju? Tidak giat bersemangat maju sangatlah jelas bagi Buddha. Jadi, menghadapi para makhluk ini harus memberi pengajaran sesuai dengan kapasitas. Maka pada tempat ini dikatakan memberi pengajaran sesuai kapasitas dari para makhluk bagaikan tabib memberikan obat. Melihat pada sifat permasalahannya, menderita penyakit apa, dia akan meresepkan obat yang sesuai penyakitnya. Jadi, dengan dharma apa dapat menuntun orang? Akan kapasitas yang bagaimana? Sang Buddha akan menerapkan ajaran yang disesuaikan dengan akal kapasitasnya sehingga mereka dapat menerima, sehingga mereka dapat dituntun dan disadarkan. Maka Sang Buddha merespon pada akar kapasitas. Buddha membabarkan dharma tersebut kepadanya agar memperoleh perasaan sukacita. Ia membantu mereka untuk menerima dharma dengan sukacita.
Saat mereka menerima Dharma dengan sukacita, mereka secara alami dapat memanfaatkannya dengan sungguh-sungguh. Jadi, aku selalu berpikir demikian. Apa yang dapat aku pergunakan untuk membuat para makhluk? Buddha selalu berpikir demikian. Dalam batinnya, metode terampil manakah yang dapat digunakan untuk membuat para makhluk mendapatkan pemahaman dan manfaat? Senantiasa berpikir demikian dan merenungkannya dengan batin mendalam. Tahu kalau sifat dan keinginan dari para makhluk adalah berbeda-beda. Makanya, sesuai dengan kapasitasnya, mereka yang beraneka ragam menetapkan berbagai macam metode pengajaran untuk membabarkan Dharma agar semua makhluk memperoleh kebijaksanaan tiada tara dan mewujudkan tubuh Buddha dengan segera. Buddha sering berpikir demikian, bagaimana agar para makhluk senantiasa merasa sukacita dalam menyerap Dharma, tidak meninggalkan Dharma. Inilah pemikiran Buddha terhadap para makhluk sehingga Buddha selalu berpikir demikian dalam batinnya. Hati Buddha tidak lain selalu memikirkan para makhluk, tidak pernah melupakan mereka. Dengan metode seperti apa yang dapat digunakan untuk membuat para makhluk mendapatkan pemahaman dan manfaat. Harus menggunakan metode seperti apa agar para makhluk dapat meresap Dharma ke dalam batinnya, bersungguh hati di dalam Dharma, memahami jalan kebenaran, memperoleh manfaat setelah menerima Dharma. Bagaimana agar para makhluk dapat meresap Dharma dan memperoleh manfaatnya? Senantiasa berpikir demikian dan merenungkannya. Seringkali berpikir demikian, seringkali menggunakan pemikiran demikian, tidak pernah meninggalkan. Dalam hati selalu berpikir bagaimana agar dapat membimbing para makhluk. Jadi tahu kalau sifat dan keinginan dari para makhluk adalah berbeda-beda. Ini harus pelan-pelan dijelaskan. Mengetahui sifat dari para makhluk juga kesenangan dari para makhluk. Sebenarnya, apa yang disenangi mereka? Benda seperti apa yang harus diberikan agar mereka menyukainya, menghargainya, dan menerimanya? Inilah kerja keras dari Buddha. Jadi, makanya sesuai dengan kapasitas mereka yang beraneka ragam, menetapkan berbagai metode pengajaran untuk membabarkan Dharma. Setiap saat, Sang Buddha selalu memikirkan para makhluk tergantung pada akar kapasitas yang bagaimana. Beliau harus menggunakan metode pengajaran bagaimana yang sesuai agar mereka dapat menerima. Berulang kali muncul pemikiran ini, jadi agar semua makhluk memperoleh kebijaksanaan tiada tara dan mewujudkan tubuh Buddha dengan segera, inilah harapan Sang Buddha. Dia selalu berharap para makhluk ini dapat menerima ajaran ini. Dan dari ajaran ini mereka dapat menumbuhkan jiwa kebijaksanaan mereka. Ketika jiwa kebijaksanaan mereka telah disempurnakan, mereka akan mencapai tubuh Buddha sepenuhnya. Ini bukanlah tugas yang mudah. Niat pikiran Sang Buddha ini, bisakah kita para makhluk menghayatinya? Bagian sutra berlanjut dengan memasuki kebijaksanaan tiada tara dan mewujudkan tubuh Buddha dengan segera. Dapat memasuki kebijaksanaan tiada tara dari Tathagata. Para bodhisattva semenjak membangkitkan tekad awal sampai pencapaian paling akhir, segala kegelapan batin sudah terhapus tuntas dan sifat Buddha muncul di hadapan memperoleh kebijaksanaan dari menyempurnakan segala praktek dari 6 paramita. Dapat menampakkan tubuh Dharma dinamakan diperagung dengan kebijaksanaan. Dengan memahami pengetahuan dan pandangan Buddha dapat segera mewujudkan tubuh balasan yang sempurna. Memasuki kebijaksanaan tiada tara, yakni ingin memasuki kebijaksanaan tiada tara dari Tathagata, maka membuka dan menunjukkan agar memahami dan memasuki. Membuka dan menunjukkan kepada para makhluk agar dapat memahami dan memasuki. Akan masuk ke mana? Memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha adalah kebijaksanaan tertinggi dari Tathagata.
Inilah Buddha demi sebuah tujuan utama untuk datang ke dunia manusia, demi membuka dan menunjukkan para makhluk atas pengetahuan dan pandangan Buddha. Diharapkan para makhluk dapat memahami dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Sebenarnya, apakah kita sudah memahami dan memasukinya? Buddha menggunakan begitu banyak pemikirannya, terus-menerus memikirkannya hanya demi para makhluk. Bagaimana cara menjelaskannya agar semuanya dapat menghargai Dharma, dapat menerima Dharma, dapat menggunakan Dharma, dapat menghayati Dharma? Inilah kesungguhan hati dari Buddha, mengharapkan agar semua orang dapat menggunakannya dan masuk ke dalam batin, dapat menghayati kebijaksanaan Buddha yang tiada tara. Satu-satunya penantian adalah untuk membuat kita semua memahami bahwa semua makhluk memiliki benih kebudaan, pencerahan Buddha. Lautan sifat hakiki kita ini semua orang memilikinya. Memiliki lautan kebijaksanaan dalam sifat pencerahan, kita semuanya memilikinya. Namun, kita tidak pernah memahaminya. Inilah penantian dari Buddha. Makanya, para bodhisattva semenjak membangkitkan tekad awal, Sang Buddha membabarkan Dharma mampu membuat orang-orang untuk menghayati, membangkitkan tekad sampai pencapaian paling akhir. Sangat diharapkan jalan ini bisa dimulai dari tekad awal. Kita bisa selangkah demi selangkah maju ke depan. Dalam perjalanan ini, jangan sampai berhenti. Bahkan jangan sampai ada penyimpangan sehalus sehelai rambut. Tujuan arah harus sangat jelas. Jalan budi adalah agung dan lurus dan harus selangkah demi selangkah maju terus. Dan sangat diharapkan semua makhluk hidup dapat memasuki kebijaksanaan tiada tara dari Tathagata. Dimulai dari tekad awal bodhisattva, mampu untuk menghayati kebijaksanaan dari Tathagata dan membangkitkan batin bodhisattva dari sebesit niat ini, yaitu membangkitkan tekad luhur. Untuk membangkitkan tekad luhur tentu harus masuk ke dalam masyarakat. Terus berjalan di jalan tersebut, harus tekun bersemangat, tidak pernah berhenti dan tetap bertahan sampai akhir. Inilah 6 paramita dan segala prakteknya. Semuanya perlu dilakukan dengan sempurna. Di dalam semua proses ini, perlu untuk mengikis semua kerisauan. Di samping terus bersumbangsi, di samping itu juga perlu untuk mengikis kerisauan-kerisauan. Kita harus pergi ke tengah orang banyak. Kerisauan adalah sumber pencerahan. Ada begitu banyak penderitaan di tengah orang banyak. Dengan pergi ke tengah orang banyak dan memasuki dunia yang penuh penderitaan ini, kita menghayati dan mewujudkan jiwa kebijaksanaan kita. Kerisauan adalah sumber pencerahan. Kita harus mengembangkan jalan budi adalah agung dan lurus di tengah orang banyak. Sejak dari membangkitkan tekad hingga pencapaian paling akhir, kegelapan batin dan kerisauan semuanya harus dikikis tuntas. Dengan cara ini, secara bersamaan akan menumbuhkan berkah dan kebijaksanaan. Saat kita berjalan dengan dua kaki, berkah dan kebijaksanaan sifat Buddha kita akan muncul. Kita menciptakan berkah bagi orang banyak, membina kebijaksanaan. Dengan demikian, setiap langkah dari dua kaki ini tidak terputus. Sedemikianlah langkah demi langkah yang mantap. Kita harus bersungguh hati dalam hal ini. Kita berada di ruang antara langit dan bumi, di alam manusia. Di alam manusia, kita harus membangkitkan tekad luhur. Tekad bodhisattva, kita harus berjalan di sepanjang jalan itu, inci demi inci tanpa ada penyimpangan sedikit pun. Kita harus membentangkan jalannya dengan rata dan mulus dan membangun jalan yang lurus, menjadikannya jalan yang lurus dan mulus. Beginilah cara kita harus berjalan di jalan ini. Selama perjalanan ini, kita harus melenyapkan ketidaktahuan. Kita harus melenyapkan semua ketidaktahuan. Dengan cara ini,
kita dapat memunculkan sifat Buddha. Saat kita memperoleh kebijaksanaan dari menyempurnakan segala praktek dari 6 paramita, apa yang paling diharapkan oleh Sang Buddha adalah agar kita dapat menerapkan ajarannya dan mencapai yang tertinggi dan juga dapat menampakkan tubuh Dharma. Dapat menampakkan tubuh Dharma kita yang dimiliki setiap orang memiliki sifat hakiki yang demikian adanya. Jika kita sungguh-sungguh memulai sejak tekad awal, terus maju ke depan ke arah jalan pencapaian paling akhir, selangkah demi selangkah berjalan di jalan yang besar dan lurus ini, arah tidak menyimpang. Dengan demikian kita bisa mencapai tujuan. Jadi, dapat menampakkan tubuh Dharma dinamakan diperagung dengan kebijaksanaan. Sampai saat itu, kita diperagung dengan kebijaksanaan, dengan demikian dinamakan memahami pengetahuan dan pandangan Buddha. Dengan demikian sudah bisa disebut memahami pengetahuan dan pandangan Buddha. Maka dapat segera mewujudkan, maka secepatnya dapat mewujudkan. Tubuh balasan Sambhogakaya sempurna kita. Tubuh balasan Sambhogakaya di tengah. 6 paramita dan segala prakteknya sudah kita lalui. Kita telah menerima Dharma ini dan kita masuk ke tengah orang banyak. Semua ini dikarenakan merespon pada sebab dan kondisi dan memunculkan tubuh balasan di dunia. Menjelma menjadi tubuh balasan Sambhogakaya datang ke dunia, datang untuk menyempurnakan pelatihan kita. Dengan demikian, semua ajaran Dharma yang diterima selama beberapa kehidupan senantiasa terukir di dalam batin kita. Anda perlu untuk mendengarkan sutra secara berkesinambungan. Kita melihat kembali di awal pada bab kemunculan dari bumi. Lihatlah begitu banyak bodhisatwa yang muncul dari bumi menuju ke sini. Tiba di persamuhan puncak burung nasar, pada waktu itu Bodhisatwa Maitreya menanyakan, Bodhisatwa dengan pencapaian yang begitu baik, sebenarnya sejak kapan mereka mulai membina diri? Siapa yang menjadi pendorong pencapaian sekelompok murid ini? Juga siapa guru mereka? Buddha Sakyamuni bersabda, semua dari mereka adalah murid saya. Juga saya adalah guru mereka. Bagaimana Anda semua meyakininya? Buddha Sakyamuni telah mencapai kebuddhaan, membabarkan Dharma hanya sekitar 40 tahun lebih. Bagaimana bisa membantu begitu banyak bodhisatwa untuk memiliki pencapaian? Juga mereka adalah bodhisatwa agung dengan pencapaian yang begitu hebat. Sang Buddha kemudian berbicara tentang masa lalu lagi. Dahulu kala diakumulasikan secara bertahap, menjalin kedekatan dengan para bodhisatwa. Para bodhisatwa dan Maitreya dan yang lainnya masih tidak percaya sehingga muncul pepatah. Ayah begitu muda dan para putra begitu tua. Setelah itu, pada bab panjang usia Tathagata kemudian dibicarakan kembali bahwa dia seperti seorang ayah yang dokter. Ayah adalah seorang dokter. Anak-anak telah keracunan. Ayah meresepkan obat untuk anak-anak. Di antara anak-anaknya ada yang sakitnya tidak parah, makan obat dan sembuh. Ada orang yang kecewa dan ada yang ragu. Mereka tidak mau makan obat tersebut. Sang ayah tidak mau menyerah, memikirkan lagi metode-metode lainnya. Untuk menanggapi penyakit anak-anaknya, bersungguh-sungguh meresepkan obat. Berkata kepada mereka, saya mempunyai urusan di tempat yang jauh, saya berangkat. Kalian harus makan obat. Dengan cara ini, dia pergi dan kemudian menggunakan metode terampil meminta seseorang pulang dan menyampaikan, ayah kalian telah meninggal. Sebenarnya, ayah masih hidup, tetapi dia menggunakan metode terampil menyuruh orang menyampaikan, ayah kalian telah meninggal, tidak akan kembali lagi. Dengan demikian,
Anak-anak barulah dapat sadar dan mengerti untuk menghargai sepenuhnya akan kehadiran ayah. Beliau menggunakan prinsip kebenaran ini sebagai perumpamaan, mengumpamakan Sang Buddha ketika berada di dunia. Ketika Buddha menetap mencapai kebudaan, membabarkan Dharma selama lebih dari 40 tahun, masih terdapat lingkungan masyarakat yang menolak Dharma Buddha. Juga terdapat di dalam kelompok Sangha tidak mengerti untuk menghargai. Ajaran yang Buddha berikan ketika beliau berada di dunia tidak tahu menghargai kegunaan dari Dharma. Di dalam kelompok Sangha, pada era tersebut, makhluk hidup pada masa periode tersebut sehingga Sang Buddha menggunakan metode ini, yaitu menunjukkan parinirvana, dengan harapan Anda semua jelas dan mengerti. Kehidupan manusia tidaklah kekal, harus menghargai momen dari setiap tarikan nafas. Pada saat ketika kita masih hidup dan bernafas, kita harus senantiasa menghargai. Bergegaslah menerima Dharma Buddha. Kita telah mengetahui bahwa prinsip kebenaran ini adalah benar dan sejati, hanya saja tidak tahu untuk bergegas memanfaatkannya. Sedangkan Sang Buddha pada awalnya sudah terus memberitahukan bahwa prinsip kebenaran adalah kekal abadi, tetapi jika Anda tidak mempraktekkan dalam tindakan nyata, prinsip dan kita adalah dua hal yang berbeda. Kita tetap saja makhluk awam. Prinsip kebenaran dan prinsip sejati menetap selamanya. Tetapi saya makhluk awam, saya masih juga memiliki kekeliruan dan merupakan makhluk awam yang keras kepala, penuh dengan keserakahan, kebencian, kebodohan, kesombongan, keraguan. Saya juga memiliki kesadaran yang tertutup oleh noda batin, tidak mengetahui keadaan mendatang, tidak tahu harus pergi kemana. Sungguh adalah makhluk awam yang akan datang, bukan tidak bisa menghayati dan memahaminya. Kita yang tidak berusaha keras. Kata mempraktekkan ini, kita tidak benar-benar melakukan tindakan nyata. Walaupun tahu, walaupun sadar, tetapi tidak bersedia mempraktekannya. Maka Buddha memberi teladan melalui diri sendiri, mengatakannya supaya kita mengetahuinya. Telah dimulai dari sebelum kalpa sebanyak butiran debu. Beliau telah menghayatinya, menghayati jalan agung, mulai membangkitkan tekad tiada tara. Sebesit niat ini begitu terbangkitkan, bersungguh hati menerima Dharma, mendalami Sutra Pitaka, memperoleh kebijaksanaan sedalam lautan. Kebijaksanaannya sangat jelas, terang, sehingga dari kehidupan ke kehidupan datang dan pergi demi para makhluk untuk memimpin orang banyak mengajar dan membimbing dengan Dharma. Pemikiran batinia ini, jodoh ini sedikit demi sedikit mendalam, sampai pada jalinan jodoh telah matang, menampakkan wujud menjadi Buddha, mengatakan Dharma di dunia ini telah lengkap. Buddha, Dharma, Sangha telah lengkap. Pada zaman yang ini telah lengkap, 2500 tahun yang silam, Buddha, Dharma, Sangha lengkap terus meluas sampai sekarang. Kita sangat berharap Buddha Dharma Sangha kita mulai dari zaman Buddha berlanjut sampai saat ini. Dan di zaman ini, kita harus membuatnya tambah kokoh dan berkelanjutan terus. Inilah kelanjutan dari panjangnya usia. Panjangnya usia Buddha, prinsip kebenaran dari Yang Maha Sadar ini harus berkelanjutan terus sehingga kita harus bersungguh hati. Bab ini, bab panjang usia Tathagata, kita harus bersungguh hati memahaminya. Semuanya adalah mengatakan tentang sifat kita, sifat sejati kita. Kita benar-benar memahaminya. Bab panjang usia Tathagata adalah sangat penting, harus diingat kembali, diulang lagi. Seperti 16 pangeran setelah habis mendengar sutra, mereka juga harus mengulang, merenungkan kembali, dibabarkan kembali, dan didengar kembali. Prinsip kebenaran yang sama sehingga harus bersungguh hati.